Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Siti Marhamah, NIM 38. Video ini saya buat guna memenuhi tugas UTS mata kuliah praktik micro teaching yang diampu oleh Ibu Rohaini Fitri Rahmawati. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi tentang mobilitas sosial. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai pengertian, kemudian bentuk-bentuk dan faktor pendorong mobilitas sosial, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, menurut kalian semua, ini gambar sekumpulan orang yang sedang melakukan kegiatan apa? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar seorang direktur yang sedang melakukan rapat dengan para bawahannya. Nah, melalui gambar ini pernah nggak sih kalian berpikir bagaimana caranya itu seseorang menjadi direktur di perusahaan? Nah, menjadi seorang direktur di perusahaan itu tidak mudah. Salah satu caranya ialah dengan merintis karir, menjadi karyawan biasa, menjalankan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya, sehingga mencapai prestasi dan promosi, dan pada akhirnya ia dapat menduduki jabatan sebagai seorang direktur. Seorang karyawan yang berprestasi hingga menduduki jabatan sebagai direktur merupakan contoh mobilitas sosial. Nah, dari contoh ini dapat ditarik kesimpulan bahwa mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial yang dimiliki seseorang atau kelompok ke status sosial yang lain dalam masyarakat. Hasil perpindahan status sosial bisa menjadi lebih tinggi, lebih rendah, bahkan sederajat. Loh, kenapa kok bisa hasil perpindahannya berbeda-beda? Ya, ini karena mobilitas sosial dibagi menjadi beberapa bentuk. Ada dua bentuk mobilitas sosial. Yang pertama, mobilitas horizontal, dan yang kedua, mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama atau sederajat. Contohnya adanya pertukaran pelajar, kemudian perpindahan lokasi pekerjaan tanpa mengubah jabatan, kemudian orang yang melakukan urbanisasi, transmigrasi, maupun imigrasi, itu juga termasuk contoh mobilitas sosial yang horizontal. Yang kedua yaitu mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial vertikal merupakan perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu status sosial ke status sosial lain yang tidak sederajat. Nah, di mobilitas sosial vertikal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, vertikal ke atas, dan yang kedua, vertikal ke bawah. Vertikal ke atas yaitu peningkatan status sosial dari yang rendah ke yang lebih tinggi. Contohnya yaitu seseorang yang dulunya pelajar kini sudah bekerja di sebuah perusahaan atau perkantoran. Sedangkan yang vertikal ke bawah adalah penurunan status sosial menjadi lebih rendah dari sebelumnya. Contohnya karyawan yang ketahuan korupsi kemudian dipecat dari pekerjaannya dan menjadi pengangguran. Nah, itu tadi bentuk-bentuk mobilitas sosial. Seseorang melakukan mobilitas sosial itu bukan tanpa sebab, tetapi ada faktor yang mendorong seseorang atau individu untuk melakukan mobilitas sosial. Lalu apa saja faktor pendorongnya? Faktor pendorong mobilitas sosial ada 6. Yang pertama, perbedaan status sosial. Yang kedua, perbedaan status ekonomi. Yang ketiga, masalah-masalah kependudukan. Yang keempat, situasi politik atau keamanan. Yang kelima, ambisi pribadi. Dan yang keenam yaitu motif-motif keagamaan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.